Citylink masuk dalam kategori low cost carrier atau bisa disebut LCC. Ini berarti mereka mengutamakan efisien biaya dengan menawarkan harga tiket yang lebih rendah daripada maskapai full service carrier. Layanan yang disediakan cenderung lebih sederhana tanpa banyak tambahan seperti makna atau bagasi gratis, dibandingkan dengan maskapai full service yang menawarkan lebih banyak fasilitas dengan harga tiket yang lebih tinggi. Berikut beberapa karakteristik dari maskapai low cost carrier seperti Citylink. Yang pertama, harga tiket rendah. Citylink menawarkan tiket dengan harga yang lebih murah dibandingkan maskapai full service. Ini seringkali mencakup harga dasar untuk penerbangan tanpa banyak tambah seperti makna, bagasi terdaftar, atau pilihan kursi. Yang kedua, penekanan pada efisien operasional. Untuk menjaga biaya rendah, Citylink melakukan berbagai strategi efisien operasional. Misalnya, mereka dapat menggunakan pesawat dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien, minimalkan waktu di darat atau penerbangan, atau menggunakan bandara alternatif dengan biaya lebih rendah. Yang ketiga, modal penjual dan distribusi. Citylink sering menggunakan penjual langsung melalui situs web mereka sendiri atau agen perjalanan daring atau bisa disebut online travel agent untuk minimalkan biaya distribusi. Ini berbeda dengan maskapai full service yang mungkin memiliki jaringan penjual dan distribusi yang lebih luas. Keempat, layanan tertentu dengan biaya tambahan. Seperti kebanyakan maskapai low cost lainnya, Citylink mungkin menawarkan layanan tambahan seperti makanan, bagasi terdaftar, pilihan kursi, atau kelebihan bagasi dengan biaya tambahan. Ini menggunakan penumpang untuk memilih layanan sesuai kebutuhan mereka, yang dapat menambah biaya total perjalanan. Dengan fokus pada efisien biaya dan harga tiket yang kompetitif, Citylink menjadi pilihan populer bagi penumpang yang mencari perjalanan hemat tanpa memerlukan biaya fasilitas tambahan. Hubungan maskapai Citylink dengan IATA. Citylink merupakan anggota IATA. Keanggotaan ini memungkinkan Citylink untuk mengikuti standar global dalam keselamatan, keamanan, dan efisiensi operasional penerbangan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang hubungan Citylink dengan IATA. Yang pertama, keanggotaan dalam IATA. Sebagai anggota IATA, Citylink memiliki akses ke berbagai layanan dan sumber daya yang disediakan oleh organisasi ini. Hal ini mencakup akses ke informasi industri terkini. Yang kedua ada standarisasi dan regulasi. IATA bertanggung jawab untuk menetapkan standar keamanan, keselamatan, dan operasional bagi industri penerbangan global untuk meningkatkan keamanan penerbangan dan efisiensi operasional. Yang ketiga, berkolaborasi dengan maskapai lain. Keanggotaan dalam IATA memungkinkan Citylink untuk berkolaborasi dengan maskapai penerbangan lainnya dalam berbagai inisiatif, seperti program keselamatan penerbangan. Yang keempat ada advokasi industri. IATA juga berperan sebagai advokat bagi industri penerbangan di tingkat global untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan serta efisien dalam industri penerbangan. Nah, yang terakhir ada pelatihan dan pengembangan. IATA menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk personel di dalam industri penerbangan, termasuk bagi staf Citylink. Dengan menjadi anggota IATA, Citylink dapat memanfaatkan jaringan global, standar industri yang diakui secara internasional, dan berbagai sumber daya untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan operasionalnya. Keuntungan manajemen jaringan rute Citylink.
Yang pertama ada efisiensi operasional. Dengan merancang jaringan rute yang efisien, Citylink dapat mengurangi biaya operasional termasuk biaya bahan bakar dan biaya kru. Yang kedua, penjangkauan luas. Citylink dapat menjangkau lebih banyak destinasi yang diminati oleh penumpang baik dalam negeri maupun internasional. Yang ketiga ada optimasi kapasitas pesawat. Dengan manajemen rute yang baik, Citylink dapat mengatur penempatan pesawat secara optimal di rute-rute yang berbeda. Yang keempat, pengembangan hub. Citylink dapat membangun hub-hub di beberapa bandara tertentu yang memungkinkan penumpang untuk mengalihkan penerbangan dan meningkatkan konektivitas dalam jaringan mereka. Yang kelima ada peningkatan pendapatan. Dengan menawarkan rute-rute yang diminati dan mengoptimalkan jadwal penerbangan, Citylink dapat meningkatkan jumlah penumpang dan pendapatan per kilometer penumpang atau RPK. Next, yang ke-D, kerugian manajemen jaringan rute Citylink. Yang pertama ada ketergantungan pada pasar tertentu. Jika Citylink terlalu fokus pada suatu pasar atau wilayah tertentu, maka dapat mempengaruhi kinerja finansial mereka. Yang kedua ada risiko terhadap persaingan dalam industri penerbangan yang kompetitif. Manajemen rute yang tidak dapat mengakibatkan persaingan yang ketat dengan maskapai lain. Yang ketiga ada keterbatasan slot bandara. Di bandara-bandara tersibuk mendapatkan slot waktu penerbangan yang diinginkan bisa menjadi sulit. Yang keempat ada risiko operasional. Merancang jaringan rute yang kompleks juga membawa risiko operasional seperti gangguan jadwal, pemeliharaan pesawat, dan masalah teknis. Yang kelima adalah ketidakpastian regulasi. Perubahan dalam regulasi penerbangan atau kebijakan transportasi bisa mempengaruhi strategi jaringan rute Citylink, memaksa mereka untuk menyesuaikan rencana mereka secara cepat. Manajemen pemasaran yang diterapkan oleh maskapai Citylink. Yang pertama, strategi pemasaran Citylink, yaitu segmentasi pasar. Citylink melakukan segmentasi pasar dengan memfokuskan pada berbagai segmen penumpang seperti wisatawan, pebisnis, dan penumpang yang mencari nilai tambah. Yang kedua ada branding. Citylink mengembangkan citra merek yang kuat sebagai maskapai penerbangan yang ramah kantong dengan pelayanan yang handal. Mereka fokus pada pengalaman pelanggan yang positif dan harga yang kompetitif. Yang ketiga ada pricing strategi. Maskapai ini menggunakan strategi penetapan harga yang dinamis termasuk penawaran spesial, promosi, dan diskon untuk menarik penumpang dan mengisi kapasitas penerbangan. Mereka juga menawarkan berbagai kelas tarif yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penumpang. Yang keempat ada distribusi. Citylink menggunakan berbagai saluran distribusi untuk menjual tiket penerbangan mereka, termasuk situs web mereka sendiri, agen perjalanan online, serta kantor penjualan dan aplikasi seluler. Yang kelima, ada promosi dan iklan. Untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik lebih banyak penumpang, Citylink aktif dalam melakukan promosi dan iklan melalui berbagai saluran seperti media cetak, media sosial, televisi, dan kampanye pemasaran digital. Yang keenam ada kemitraan dan kerjasama. Citylink menjalin kemitraan dengan berbagai entitas seperti hotel, agen perjalanan, dan penyedia layanan pariwisata untuk menyediakan paket liburan dan penawaran terpadu. Hal ini membantu meningkatkan penjualan tiket dan memperluas jangkauan mereka di pasar. Yang ketujuh ada pengalaman pelanggan. Fokus Citylink pada pengalaman pelanggan termasuk layanan pelanggan yang responsif, kemudahan proses pemesanan, kenyamanan selama penerbangan, dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Itulah strategi pemasaran dari Citylink. Selanjutnya ada tantangan dalam manajemen pemasaran Citylink. Yang pertama, persaingan sengit. Di pasar penerbangan yang kompetitif, Citylink harus terus berinovasi dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk tetap relevan dan bersaing. Yang kedua ada perubahan regulasi. Kebijakan penerbangan dan regulasi yang berubah dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan operasional Citylink. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Sumber daya terbatas seperti anggaran pemasaran dan personel dapat membatasi kemampuan Citylink untuk melaksanakan strategi pemasaran yang lebih luas atau intensif. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang kokoh dan adaptif, Citylink berupaya untuk memperkuat posisinya di pasar penerbangan Indonesia dan meningkatkan loyalitas pelanggan serta citra merek mereka. Jadi kesimpulannya, Citylink merupakan maskapai penerbangan biaya rendah atau LCC.
anak perusahaan Garuda Indonesia yang menawarkan harga tiket terjangkau dan beragam pilihan rute penerbangan domestik dan internasional. Citylink juga mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti kelebihan tiket murah dan fasilitas. Secara keseluruhan, Citylink adalah pilihan maskapai penerbangan yang tepat bagi budget traveler yang mencari penerbangan dengan harga terjangkau dan tidak keberatan dengan fasilitas yang terbatas. Come inside of my